Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara seiman yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kehidupan rohani kita. Hari Jumat 13 Januari 2023, kita akan menerima renungan yang berjudul Membuang Perkataan Kotor. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari surat Efesus pasal 4 ayat 29 dan Efesus pasal 5 ayat 4. Efesus 4 ayat 29 demikian bunyinya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saudara-saudaraku, Kanso Uchimura adalah seorang penginjil dan penulis Kristen berkebangsaan Jepang yang bertobat pada tahun 1878. Ada hal yang cukup menarik untuk diperhatikan pada saat Uchimura mendapat kesempatan untuk meneruskan studi ke Amerika Serikat. Ia sangat terkejut dengan kehidupan orang Amerika, karena awalnya ia membayangkan bahwa sebagai negeri Kristen, pastilah penduduk Amerika Serikat memakai kata-kata yang alkitabiah dan menyanyikan nyanyian rohani saja, seperti yang digambarkan oleh pekabar Injil Amerika kepadanya pada saat ia berada di Jepang. Tetapi alangkah terkejutnya ia ketika di pelabuhan ia mendengar buruh-buruh pelabuhan mengeluarkan kata-kata kotor. Bagi Uchimura, kata-kata kotor tidaklah seharusnya diucapkan oleh orang-orang Kristen. Hal itu memang tidak sampai membuat Uchimura kecewa, tetapi sejak saat itu ia mulai bisa membedakan antara kekristenan yang sesungguhnya dengan penduduk Amerika Serikat yang adalah Kristen. Ia mulai menyadari bahwa seseorang yang mengaku beragama Kristen tidaklah menjamin bahwa ia telah mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak menjamin bahwa ia tidak lagi mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia dan sembrono. Dalam pengajarannya tentang manusia baru, Paulus menegaskan bahwa sebagai manusia baru, orang percaya dilarang mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya. Kata-kata kotor itu bisa membuat orang lain tersandung dan jatuh. Oleh karena itu, orang percaya harus mengganti kata-kata kotor itu dengan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang membangun adalah kata-kata yang baik, yang dalam hal ini berarti berguna. Itu sama saja berarti bahwa kata-kata kotor adalah kata-kata yang tidak berguna bagi kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Di sisi lain, kata-kata kotor disejajarkan dengan kata-kata yang sembrono, sebuah olokan atau candaan yang keterlaluan, yang memojokkan orang lain. Tentu saja ini tidak pantas. Tidak pantas untuk keluar dari mulut orang percaya dan tidak pantas untuk diterima orang lain. Oleh sebab itu, saudara, orang-orang percaya harus mengganti kata-kata kotor dengan kata-kata yang berisi ucapan syukur kepada Tuhan. Nampaknya ucapan syukur inilah yang sesuai dengan karakter Kristen. Sesungguhnya kata-kata kotor tidak hanya terdengar pada zaman Alkitab dan tidak hanya di jemaat yang ada di Efesus saja. Juga tidak hanya didengar oleh Kanso Uchimura dan di Amerika Serikat saja. Kata-kata kotor sering juga terdengar di mana kita berada. Entah di tempat umum, di kepadatan lalu lintas, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, bahkan kadang-kadang di gereja, kita bisa mendengar kata-kata kotor itu.
Apa bedanya orang Kristen dengan orang lain kalau orang Kristen juga mengeluarkan kata-kata kotor itu? Bukan hanya tidak berbeda, tetapi juga semakin membuat orang lain malas untuk belajar, apalagi menerima kekristenan. Disinilah nama Tuhan akan dihujat. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita mohon Tuhan memberikan hikmat supaya kita bisa menggunakan lidah dan mulut kita dengan baik dan benar. Sebab di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kita melihat seringkali kalau kita tidak benar-benar menjaga mulut kita, maka dari dalam mulut kita akan keluar berkat, lain kali keluar juga kutuk. Dan ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Dari dalam mulut seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan, seseorang yang sudah diangkat menjadi umat Allah, anak-anak Tuhan, sepatutnya lah keluar kata-kata berkat di setiap saat, di setiap situasi dan kondisi. Karena itu mari buang kata-kata kotor, kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia yang sembrono. Buanglah itu semua, ganti dengan kata-kata yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Marilah dengan serius kita menjaga mulut, lidah kita, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai Tuhan. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus yang disampaikan kepada orang-orang yang mendengar khotbah-khotbahnya. Sebab itu marilah saudara kita jaga mulut kita, supaya ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita ini hanya ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan-ucapan yang berisi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini sebab Engkau mengingatkan kami tentang ucapan-ucapan yang kami keluarkan dari mulut kami. Kami mengakui ya Bapa, seringkali perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak menjadi berkat buat orang lain. Tetapi kalau Engkau sudah berbicara kepada kami, maka kami mohon kiranya Engkau memberikan kemampuan, hikmat-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengendalikan emosi kami, sehingga tidak ada perkataan-perkataan yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama yang keluar dari mulut kami. Mohon Kau menguduskan mulut dan lidah kami ya Bapa, supaya kami belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami mengucapkan kata-kata berkat, bukan kata-kata kotor, kata-kata sia-sia yang sembrono, tetapi kata-kata yang membangun iman kami sendiri dan juga iman orang lain. Kami serahkan hidup kami, biarlah hidup ini Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian bagi dunia yang penuh dengan kejahatan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengaruniakan Roh Kudus menjadi penolong kami yang senantiasa menyertai kami. Dan kami percaya, kami mau melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami pagi hari ini. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia adalah ciri orang yang telah mengalami hidup baru di dalam Kristus. Selamat beraktivitas, selamat memberkati banyak orang lewat ucapan-ucapan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.